Prediksi Bisnis 2025. Mitra bisnis, dalam edisi Prediksi Bisnis kali ini kami hadirkan prediksi situasi perpolitikan di Indonesia di 2025. Berikut Henry Satrio, pendiri Lembaga Survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia atau Kedai Kopi. Peristiwa politik atau kejadian-kejadian politik yang akan terjadi di 2025 itu memang tidak bisa lepas dari kejadian yang terjadi atau peristiwa-peristiwa yang terjadi di 2024 gitu ya. Beberapa hal saya prediksi yang akan menghangat adalah dari awal rencana penyesuaian tarif pajak 12% yang memang hingga saat ini cukup simpang siur pesan komunikasinya atau apa saja yang akan terimbas disesuaikan gitu ya. Beberapa liputan media kita lihat ada rentetan barang mewah yang terimbas penyesuaian tarif pajak. Kemudian yang menjadi polemik yang cukup besar adalah tentang penerapan penyesuaian pajak 12% itu pada QRIS dan transaksi e-tol. Nah itu benar atau tidaknya nanti mungkin akan diumumkan sekali lagi secara gamblang karena desas-desus di satu sisi saya membaca Dirjen Pajak kalau saya tidak salah melalui Humas menyatakan bahwa memang ada penyesuaian untuk QRIS dan e-tol, tapi desas-desus yang lain mengatakan tidak jadi. Jadi memang itu hal yang kita tunggu-tunggu di awal tahun 2025, ditunggu-tunggu dalam arti itu deg-degan kita. Ini jadi apa tidak, tapi kelihatannya hampir pasti jadi dan tentu saja doa pertama kita adalah semoga tidak juga diikuti dengan penyesuaian atau kenaikan harga bahan pokok akibat penyesuaian tarif pajak 12% ini. Memang kalau dikatakan barang mewah, ya secara harapan ya, mudah-mudahan tidak menyinggung harga-harga sembako, kemudian air dan lain-lain. Tapi bila beberapa hal kecil seperti QRIS dan e-tol juga diterapkan pajak 12%, maka kemungkinan itu akan sangat berpengaruh pada harga-harga kebutuhan masyarakat lainnya. Tapi memang di sisi lain, pemerintah Prabowo ini menyiapkan sebuah cara ampuh untuk menahan gejolak di masyarakat, yaitu makan siang bergizi gratis. Ini tentunya cara Pak Prabowo yang dengan baik meniru Pak Harto, kebijakan Pak Harto, yaitu membuat perut rakyatnya kenyang. Jadi di satu sisi 12% itu akan berlaku di 2025, prediksinya demikian, dan kemudian juga dibarengi dengan makan siang bergizi gratis. Sampai hari ini memang masih jadi misteri itu dari mana pembiayaan makan siang bergizi gratis itu. Kita sempat mendengarkan pada saat Pak Prabowo berkunjung ke Tiongkok, salah satu poin hasil kunjungan itu adalah Tiongkok akan membiayai makan siang bergizi gratis. Program makan siang bergizi gratis. Tapi kemudian pertanyaan kita yang sampai hari ini masih belum bisa terjawab atau minimal masih kita tunggu jawabannya adalah bila Tiongkok memberikan atau membiayai program makan siang bergizi gratis, apa yang didapat Tiongkok dari kita atau apa yang didapat China dari kita. Nah itu masih kita tunggu jawabannya. Kemudian yang ketiga, dengan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka Sekjen PDI Perjuangan oleh KPK dan kemudian pencekalan ke luar negeri buat Mas Haka dan Pak Yasona Lauli, itu tentu saja akan membuat Kongres PDI Perjuangan 10 Januari menghangat. Kita masih ingat di 2024 lalu sangat hangat kondisi atau peristiwa Kongres PDI Perjuangan 10 Januari karena kali pertamanya tidak dihadiri oleh Presiden Joko Widodo yang pada kongres-kongres sebelumnya disebut sebagai kader terbaik PDI Perjuangan. Nah, tentu saja nanti di 10 Januari yang ditunggu-tunggu adalah pidato dari Megawati Soekarnoputri dan kemudian apakah akan ada penggantian Sekretaris Jenderal menggantikan Pak Hasto. Nah itu di politik ya. Nah kemudian juga selain ada Kongres PDI Perjuangan 10 Januari, itu kita juga akan
menunggu ya, atau kita akan mengevaluasi bersama 10 hari kabinet Indonesia Majunya Pak Prabowo yang kalau menurut perhitungan kalender 21 Januari itu sudah berusia 100 hari. Nah, maka kemudian setelah 100 hari ini masyarakat biasanya akan menunggu kira-kira akan ada reshuffle atau tidak gitu ya. Bahkan kita masih ingat pada saat dilantik 21 Oktober lalu, dilantik jam 10, jam 12 sudah banyak tuh pertanyaan ini kira-kira reshuffle-nya kapan gitu. Nah, itu hal yang menurut saya pasti akan ditunggu-tunggu. Tapi kalau kita lihat kebiasaan ya, 100 hari, kemudian itu dekat sekali waktunya dengan Ramadan, kemudian Idul Fitri. Jadi kalau saya memprediksi, kalau memang segera dilakukan 100 hari, reshuffle-nya kalau tidak, mungkin habis setelah Lebaran ya. Jadi sekitar April atau Mei gitu. Tapi kan itu semua seperti yang kita tahu terserah Presiden atau terserah Pak Prabowo. Nah, setelah itu, pendengar Pas FM yang berbahagia, kita juga akan menyaksikan pelantikan gubernur hasil pilkada lalu. Itu dijadwalkan tanggal 7 Februari 2025 dan dilanjutkan 10 Februari 2025 pelantikan bupati dan wali kota yang terjadi di seluruh Indonesia. Jadi kalau kuartal pertama akan dihadapkan kondisi politik yang cukup hangat, terutama dari penerapan penyesuaian pajak 12%, kemudian yang kedua menurut saya ada Kongres PDI Perjuangan, kemudian 100 hari Pak Prabowo, apakah akan reshuffle atau tidak setelah itu, dan pelantikan para cakada yang kemarin terpilih atau menang Pilkada 2024. Kuartal pertama akan hangat tentu saja karena antara 12%, penyesuaian pajak 12% dengan Ramadan serta Idul Fitri itu dekat, jadi kemungkinan akan ada ujian ekonomi dalam negeri. Bagaimana kira-kira harga-harga barang ikut menyesuaikan akibat pajak 12%, kemudian Ramadan dan Idul Fitri. Ya, banyak yang mengatakan bahwa penyesuaian pajak 12%, terutama pemerintah mengatakan bahwa akan menguntungkan Indonesia, akan menguntungkan rakyat Indonesia. Ya, optimisme itu memang perlu dibangun oleh pemerintah, dan nanti bagaimana rakyat menyikapinya itu akan menjadi menarik sekali. Satu lagi yang ingin saya garis bawahi adalah jatuh temponya pembayaran hutang pemerintah Indonesia sekitar 800 triliun. Itu juga yang mungkin menjadi pertimbangan pemerintah melakukan penyesuaian pajak ya dan lainnya. Jadi kira-kira itu prediksi 2025 di kuartal pertama, dan mungkin akan berimbas juga ke kuartal kedua. Mungkin di kuartal kedua akan ada reshuffle. Setelah itu sangat mungkin akan ada beberapa kejadian politik lainnya. Tapi saya mengajak untuk tetap optimis di 2025. Mendengar Pas FM dimanapun Anda berada, kita berdoa semoga Indonesia lebih baik, kehidupan kita lebih sejahtera di 2025. Saya Henry Satrio, selamat tahun baru 2025. Demikian prediksi perpolitikan Indonesia, analisa Henry Satrio, pendiri Lembaga Survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia atau Kedai Kopi. Saya Tribudi Utama. Prediksi Bisnis 2025.